Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Libur panjang pergi ke Bali. Wal hitam sudah terbelah. Mari awali presentasi ini dengan mengucap kata Bismillah. Perkenalkan, nama saya Mustafik SBD, CGP Angkatan 10, SMK Negeri 1 Jepara, Kabupaten Jepara. Pada kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, CGP melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah pembelajaran modul ini. Pernyataan pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa, sehingga, dan yang kedua, setelah mempelajari modul ini, ternyata dalam menyelami pengalaman dan pemahaman saya hingga tabu, sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid akan terbentuk dengan sendirinya sejalan dengan pertumbuhan dan bertambahnya usia mereka menuju kedewasaan. Sehingga dalam pembelajaran di kelas, saya lebih berfokus pada penyampaian pembelajaran materi. Dan setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berbasis sosial emosional perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa kesiapan, ketertarikan, dan fokus murid dalam memulai pembelajaran. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. Ada 3 hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari adalah berkaitan dengan kebutuhan belajar lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah atau di kelas agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologi, well-being. Ada 3 hal penting dan sangat mendasar yang telah saya pelajari adalah yang pertama, 5 kompetensi sosial emosional. Yang kedua adalah kesadaran penuh, mindfulness, dan kesejahteraan psikologis atau well-being. Pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama adalah bagi murid, yang kedua adalah bagi rekan sejawat. Berkaitan dengan hal di atas, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksi kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dengan responsif dengan perkembangan budaya serta mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran. Dan berkaitan dengan rekan sejawat, kita sama akan belajar dan menjadi teladan atau memodelkan serta membangun kolaborasi. Pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini
memungkinkan murid, pendidik, dan tenaga pendidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial emosional agar dapat yang pertama adalah memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contohnya, dapat mengembangkan identitas pribadi dan identitas sosial. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya. Yang ketiga, mengidentifikasi emosi dalam diri. Yang keempat, menunjukkan integritas dan kejujuran. Yang kelima, mampu menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai diri. Yang keenam, menguji dan mempertimbangkan prasangka. Yang ketujuh, memiliki pola pikir bertumbuh. Yang kedelapan, mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Yang kesembilan, memanajemen diri. Dan yang kesepuluh, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda. Contohnya, kesadaran sosial adalah mempertimbangkan pandangan dan pemikiran orang lain, mengakui kemampuan dan kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa belas kasih, menunjukkan keprihatinan atas perasaan orang lain, memahami dan mengekspresikan rasa syukur, mengidentifikasi ragam norma sosial termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan sportif. Contohnya adalah yang pertama, berkomunikasi dengan efektif. Yang kedua, mengembangkan relasi dan hubungan positif. Ketiga, memperlihatkan kompetensi kebudayaan. Yang keempat, mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Yang kelima, dapat melawan tekanan sosial yang negatif. Yang keenam, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok. Yang ketujuh, mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan. Yang kedelapan, turut membela hak-hak orang lain. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Contohnya adalah menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial, belajar membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta. Dan yang keempat adalah mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi dari tindakannya. Yang kelima, menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
Kesadaran penuh atau mindfulness. Pembelajaran sosial dan emosional dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional yang akan memunculkan perasaan tenang, stres berkurang, pikiran menjadi jernih, dan fokus serta menjadi semangat dalam belajar. Kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan keadilan. Kesadaran penuh mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Praktik kesadaran penuh dapat dilakukan dengan menggunakan teknik STOP. Kesejahteraan psikologis well-being, suatu kondisi individu yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri. Pertanyaan yang keempat adalah, apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Jadi koneksi antar materi 2.2 pembelajaran sosial dan emosional sangat berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, dan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 2.2 dan modul 1.1. Dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga menciptakan kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak akan senang dan semangat dalam proses belajarnya. Kaitan pembelajaran sosial emosional modul 2.2 dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional modul 2.2 dengan visi guru penggerak modul 1.3. Dalam pembelajaran sosial emosional dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional modul 2.2 dengan budaya positif modul 1.4. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas, dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 2.2 dengan pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Dalam pembelajaran sosial emosional,
guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, di antaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Demikian tugas koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya pelajari dan yang telah saya presentasikan. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu guru seluruh Indonesia untuk maju bersama, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.